Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di segmen Su'ila ila Ustazi, Tadi. atau bahasa Indonesianya tanya dong Ustadz. Ya. Kembali lagi bersama Ustadz kita, Ustadz Fernanda Arifka. Ya. Fernanda, bukan Firanda. Ya, Fernanda. Oke. Tidak berpanjang-panjang mukadimah lagi, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Teng. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diterima sholat orang yang pernah melakukan zina? Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ba'du. Sahabat pengen taubat dimanapun Anda berada, kita masuk kepada segmen bersama Kobayu, yaitu segmen Tanya Dong Ustaz. Jadi malam hari ini alhamdulillah kita dapat pertanyaan. Apa tadi kok? Apakah diterima sholat orang yang pernah melakukan zina? Apakah diterima sholat orang yang melakukan zina? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat-sahabat atau Sobat pengen tobat. Jadi apakah diterima sholatnya seseorang yang di masa lalunya itu dia berbuat Zina. Kita harus poskan dulu nih antara ibadah dan maksiat. Ini posnya berbeda. Ini posnya berbeda. Jadi jangan digabungkan pos ini. Repot kalau misalkan pos ini digabungkan, yang ada nanti titik ketemunya tidak ada. Jadi zina adalah salah satu yang harus kita sepakati bersama Kobayu, bahwa ini adalah perbuatan yang sangat tercela di sisi Allah, bahkan di sisi manusia. Bahkan di antara hukum-hukuman daripada zina itu, kalau misalkan dia masih belum menikah, maka dia harus didera atau dicambuk sebanyak 80 sampai 100 kali. Sesuai nanti ketentuan daripada pemerintahan yang memperlakukan syariat Islam, contohnya di Aceh. Kalau rajam itu kan? Rajam itu nanti, ini yang kedua. Hukuman kedua, rajam itu berlaku bagi mereka yang suami istri berzina dengan orang lain. Mau janda muda, janda tua, anak gadis, atau laki-laki perjaka, duda, dan lain-lain. Maka ini dirajam. Di antara dirajam itu adalah di mana dia dibenamkan seukuran dada. Dilempar batu sampai dia meninggal. Jadi itu hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina, bagi mereka yang sedang bersuami istri. Ini posnya adalah maksiat. Nah, sedangkan sholat itu adalah posnya ibadah. Jadi kita ini kadang berpikir seperti ini. Saya ini masih bermaksiat. Nantilah ibadah, wong saya masih kotor. Ya masa punya baju kotor tapi tidak dicuci. Kan lucu. Sah bau kalau dipakai sehari-hari kan. Jadi kayak gitu. Jadi kita bedakan gitu antara pos ibadah dengan pos maksiat. Sholat dan zina ini salah satu yang berseberangan. Maka orang itu berzina. Sedangkan sholat itu adalah kewajiban mutlak bagi seorang umat Islam. Mau dia perkara dia adalah orang yang taat, mau perkara dia adalah orang yang mohon maaf ahlul maksiat, kalau dia sudah balik, dia wajib sholat. Yang kedua, dia sudah tamyiz, atau dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga itu adalah dia berakal, akalnya sehat. Maka dia wajib sholat ketika dia sudah balik. Balik ini ditandai dengan kalau laki-laki ihtilam, yaitu mimpi basah atau khurujul mani, keluarnya air mani. Nah, sedangkan perempuan tandanya adalah haid.
haid. Nah, nantilah kita bahas kalau mau bahas tentang ciri-ciri kayak gini nih. Ini ada di majelis. Kalau di segmen ini enggak sempat. Jadi kayak gini. Jadi gini, kawan-kawan semua, zina itu memang suatu hal yang sangat tercela. Bahkan itu bisa dikatakan perilaku yang menjijikkan. Karena melempar atau ibarat itu mengirim dosa yang ke Allah, bukan kebaikan, seperti itu. Jadi kalau kita seperti ini berpendapat, Anda berzina, anggaplah kita bermaksiat aja lah Pak Bayu ya. Maksiat itu kan bisa zina, bisa minum, bisa judi dan lain-lain. Jadi kalaupun Anda bermaksiat, jangan tinggalkan ibadah Anda. Mudah-mudahan ibadah itu yang nanti akan menghantarkan Anda kembali ke jalan Allah yang Allah ridhoi. Karena kenapa? Anda tidak memutus hubungan Anda sama Allah. Hubungan Anda sama Allah. Jadi, diterimakah sholatnya ada orang yang berbuat zina? Urusan terima tidak terima bukan urusan kita. Urusan Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita apa? Beribadah, karena itu merupakan kewajiban bagi kita. Bahkan harusnya itu merupakan satu kebutuhan bagi kita. Kalau kita di kantor, kita kan kerja. Otomatis dalam setiap pekerjaan itu ada dong kewajiban yang harus kita jalankan. Benar. Iya toh? Ya. Kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, kita kalau ninggalkan kewajiban ini, bos marah. Ya. Pasti bos marah. Nah, halnya sama aja kayak gitu loh. Jadi kadang kita ngide, ngakal-ngakali lah. Ngakal-ngakali, tapi tetap kewajiban akan kita jalani. Ya. Akan kita kerjakan. Nah, maunya seperti itu. Kita bermaksiat. Kewajiban tetap kita jalankan. Urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kapasitas kita sebagai manusia menentukan kalau ibadah kita itu diterima apa tidak. Kalau manusia punya hak veto seperti itu, wah, surga semua kita. Jadi harus dibedakan. Mudah-mudahan dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah, sedangkan kita ini adalah insan yang penuh dengan dosa. Dengan ibadah tersebut, mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan itu menjadi salah satu kunci nanti kelak kita mendapatkan ridho Allah dan kita kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Jadi jangan berkecil hati bagi orang-orang yang bermaksiat. Semua orang pernah bermaksiat. Semua orang pernah bermaksiat, tapi satu, jangan pernah tinggalkan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, dan lain-lain berbagai macam ibadah. Ibadah yang telah ada di syariat Islam. Bahkan luar biasa lagi kawan-kawan semua. Di akhir zaman ini, salah satu keberuntungan kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW, tahu apa baik? Bahkan membuang duri di jalanan aja, itu merupakan salah satu ibadah mulia. Sepele loh. Sepele. Artinya banyak cara kita untuk mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, atau mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan itu sepele betul. Duri kita buang di jalan, kita tepikan agar kaum muslimin yang lewat ini tidak celaka. Itu aja dah merupakan salah satu ibadah mulia. Dan bahkan menyenangkan hati kawan. Ibadah, tapi menyenangkannya ini jangan ada unsur-unsur yang menyakiti hati. Bercandanya berlebihan, malah menjatuhkan harga diri orang lain, itu tidak boleh seperti itu. Jadi seperti itu. Masalah sholat dan zina jangan digabung. Kita sholat karena itu merupakan salah satu bentuk ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah. Zina itu harus kita iringi dengan taubat kita, dengan minta ampun kita sama Allah, dan dari sholat kita itu mudah-mudahan Allah mengampuni, Allah beri kita hidayah, Allah kembalikan kita ke jalan yang Allah ridhai. Wallahu a'lam. Dia mungkin orang ini ragunya gini, Tat. Dia ada kata-kata itu tidak diterima ibadahnya selama 40 hari orang yang meminum khamar atau minuman keras. Jadi orang ini mikirnya, aduh ya, aku beribadah pun belum tentu diterima nih 40 hari, kata dia kan. Nanti aja lah dulu dah, nunggu 40 hari ini selesai katanya. Mungkin kebanyakan gitu, mungkin enggak mikirnya. Itu gimana tuh, Tat? Kalau seperti itu kita mikirnya, emang kita yakin umur kita sampai 40 hari lagi? Nah, umur ada yang tahu. Umur tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Jadi kalau orang mikir seperti itu, masa kita ndak 40 hari katanya tidak diterima ibadah kita? Oh, itu bukan ranah kita, kawan-kawan.
bukan ranah kita. Repot kalau kita berpikir kayak gitu, 40 hari tidak diterima, setelah 40 hari baru nanti saya mau sholat. Sholat lagi. Kalau hidup, repot juga kalau misalkan kita anggaplah umur kita sampai, kita tidak melakukan ibadah, yang kita bawa ke hadapan Allah adalah dosa perilaku yang itu. Jadi tidak ada daya jualnya kalau zaman sekarang tidak ada daya jualnya. Apa ya daya jualnya? Jadi seperti itu. Jadi memang ada suatu redaksi yang mengatakan seperti itu, tapi ibadah itu tidak mandang hal demikian. Urusan terima kasih orang baik. Urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah. Kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi tetap sholat lah, Ustaz, ya. Tetap sholat walaupun kita adalah seorang hamba yang penuh dengan kemaksiatan. Seperti kata-kata saya minggu lalu, sholat itu biar benar, bukan benar dulu baru sholat. Cakep. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menikah itu harus menunggu selesai masalah pribadi dulu, atau apakah menikah itu dapat menyelesaikan masalah yang ada? Nikah ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah nikah kok Bayu? Belum, Pak. Inilah. Pernikahan itu kalau bahas nikah sama orang yang belum nikah, mudah-mudahan jadi semangat untuk menikah kayak gitu. Amin. Kuat aminnya, jodohnya ada apa enggak gitu kan. Jadi nanti tinggal Tunjuk. itu Tat. Nah, itu Tat. Insya Allah ada Yang masanya. itu, Ustaz. Bagi yang mau bisa DM Ana di Instagram. Di bawah ini Instagramnya. Jadi nikah itu nunggu masalah selesai apa? Menikah itu dapat menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan itu adalah salah satu tangga ibadah yang mulia. Karena yang namanya manusia semua punya problematikanya masing-masing. Tapi kita jangan mempersempit suatu makna bahwa nikah itu harus mapan, satu. Nikah itu harus ini, nikah itu harus ini. Karena yang namanya ibadah itu tidak ada merugikan. Tidak ada yang merugikan. Banyak orang yang dengan nikahnya sebelumnya dia punya masalah. Yang dengan nikahnya, karena keberkahan dari ibadah pernikahan tersebut, masalah yang ada ini bisa terselesaikan. Karena kenapa? Yang mecahkan bukan satu orang, tapi dua orang. Itu salah satu keberkahan daripada pernikahan. Jadi nikah ini kalau nunggu mapan, ya insya Allah tidak mapan-mapan. Kalau nunggu tabungan cukup, insya Allah tidak cukup-cukup. Tapi yang namanya pernikahan itu ada beberapa hukum yang memang dia bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tapi 5 hukum ini kita tidak bisa pecahkan di sini, Kak Bayu. Oh, panjang. Panjang perkaranya ini. Bagi ke majelis. Jadi anggaplah kita ambil seseorang yang wajib dulu yang menikah gitu kan. Ketika umurnya sampai, maksudnya umurnya itu udah matang dan dia sudah syahwatnya itu sudah hampir menguasai dirinya. Bahkan di dalam kesendiriannya itu syahwatnya menggebu, maka orang seperti ini wajib untuk menikah. Wajib untuk menikah. Oh, duitnya enggak ada, Ustaz. Duitnya enggak ada. Karena Allah itu ada berjanji kau Bayu dalam Al-Qur'an, iyakunu fuqara yughnihumullah. Itu ayat tentang pernikahan. Kalau dia dalam keadaan enggak punya, Allah yang cukupkan. Allah yang cukupkan. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Jadi banyak orang yang dengan pernikahannya yang dia jalankan tapi niatnya adalah ibadah. Niatnya adalah ibadah yang dia punya masalah sebelumnya terselesaikan dengan dia pernikahan. Karena apa? Yang namanya ibadah itu kathirul barakah.
banyak keberkahan-keberkahan, bahkan pintu-pintu rahmat, pintu keberkahan terbuka lebar. Bahkan diceritakan dalam suatu riwayat bahwa orang yang menikah daripada umat Islam, umat baginda Rasulullah SAW, itu syaitan terbirit-birit karena paling tidak disukai dalam hal menikah. Jadi demikian. Nah, pernikahan itu apakah bisa menyelesaikan atau menunggu Masalah itu masalah selesai ini dulu, selesai dulu. baru Jadi nikah. mudah-mudahan bagi Anda yang memang sudah siap lahir dan batin untuk menikah, maka menikahlah. Insya Allah permasalahan apapun akan selesai. Asalkan niatnya adalah Ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini mumpung kita bahas tentang nikah nih, Tat. Gimana kalau kita panggil Ustadz satu lagi nih? Setewa. Berhubungan Ustadz kita yang satu ini belum menikah juga seperti saya nih, Tat. Oh iya. Biar saya tidak kena sendiri nih. Boleh. Oke. Ustadz Cabi. Ustadz Cabi. Rene dong. Silakan Ustadz Cabi. Salim. Ustadz Cabi. Oke. Ustadz Bersama di tengah-tengah kita Ustadz Cabi. Ustadz Cabi Ustadz Cabi. belum zuhad. Hehe.